Ada orang produk multi level, ya. Begitu dapat testimoni, kita beli tuh. Padahal ketika kita pakai dampaknya nggak ada. Iya. Tapi lucunya, sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Duh, klien ini kayaknya nggak tertarik deh sama produkku. Nah, teman-teman pasti pernah kan berasumsi seperti itu ketika ada klien tapi bilangnya udah nggak tertarik duluan kamunya. Nah, dari teman-teman pasti kayak ngerasa ini bener nggak ya? Terus apa sih yang sekiranya membuat klien itu tuh nggak tertarik gitu? Pasti dari teman-teman kan harusnya tuh ada lah berpikir kritis gitu ya. Apa sih yang menyebabkan klien ini nantinya tuh nggak tertarik? Nah, itu teman-teman bisa menganalisis. Buat teman-teman yang penasaran nih, apa sih critical thinking itu sebenarnya dan seberapa besar efeknya terhadap pekerjaan kita untuk di tahun ini? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. halo. Ya. Ini gini Coach, ini kan kadang kita kalau misalkan di dunia pekerjaan ya Coach ya, kadang kan kita punya asumsi sendiri gitu. Betul. Kayak ibaratnya kita lagi didatangin klien, terus kita lagi ngobrol-ngobrol, tapi kok kita punya asumsi ini klien kayaknya nggak tertarik deh. Betul. Itu kan padahal salah kayak Coach ya. Betul. Sebenarnya gimana sih cara kita buat mengatasi atau menganalisa bahwa ini sebenarnya tuh nggak bisa dijadiin tertarik gitu. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Di zaman-zaman modern ini, apalagi saya melihat ya dalam dunia pekerjaan, sekarang saya banyak banget menemukan bahwa banyak orang-orang, ya kayaknya mulai dari generasi Z ya, dari generasi Y dan Z, ada beberapa yang tidak mempunyai kemampuan critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis itu maksudnya ketika ada sebuah situasi tertentu, mereka tuh cenderung ya menerima apa adanya. Cenderung mereka tidak mencari tahu apa penyebab masalah itu. Jadi dia sudah main pakai asumsi-asumsi. Nah, makanya akibatnya ketika ada terjadi problem, mereka cenderung menganggap bahwa problem itu terjadi adalah faktor eksternal dan kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Sama seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya kita bikin konten tentang KFC, itu juga bisa saja karyawan-karyawannya dia melihat data, mempunyai data, tapi datanya nggak bisa diapa-apain. Karena mereka tidak berpikir ini apa yang salah, apa yang harus ditemukan, permasalahan di mana. Jadi mereka sudah punya asumsi-asumsi dulu. Nah, jadi seorang yang mempunyai kemampuan critical thinking atau kemampuan kritis, sehingga mereka mempunyai kemampuan bisa menganalisa dan bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang. Yang pertama, biasanya ada istilah yang namanya cognitive bias atau bias pemikiran lah ya. Nah, cognitive bias yang paling gampang, yang paling sering banget dibahas adalah confirmation bias. Confirmation bias itu adalah bias yang dia sudah punya asumsi dulu di awal. Saya udah punya asumsi nih. Jadi dari awal saya udah punya asumsi orang ini nggak mau beli. Orang ini nggak laku. Atau kasus KFC, oh ini terjadi mungkin karena Timur Tengah. Gitu loh. Jadi langsung dia melakukan pembenaran. Jadi begitu ada situasi, misalnya contoh deh, contoh ada problem misalkan, oh ini kenapa ya koneksi internetnya problem. Oh itu karena providernya nggak bener. Itu kan asumsi kan, confirmation bias. Jadi dia nggak mikir lagi. Gitu ya. Jadi yang paling gampang aja. Nah itu yang membuat kenapa seseorang tidak bisa berpikir kritis. Dan itu orang-orang yang seperti itu biasanya kalau di perusahaan itu sulit untuk bertumbuh. Karena kayaknya jawabannya ya asal ngomong, asbun gitu loh. Asal bunyi, ngomong. Itu yang pertama ya. Kayaknya confirmation bias itu pasti banyak terjadi tuh. Di banyak orang-orang. Jadi begitu ditanya, mereka nggak stop dulu mikir. Tapi langsung ngomong aja. Yang kedua adalah anchoring bias. Anchoring bias itu adalah bias yang dia pakai data awal.
Jadi data awal yang dia punya itu diasumsikan. Misal ngomong, ketika lagi ngobrol, kenapa nggak beli? Misalkan dia nggak ngomong, harga lu mahal, harga lu mahal. Ngomong, kayaknya saya nggak beli dulu. Nah, ketika dia ditanya sama bosnya, kenapa nggak terjadi penjualan? Dia pakai data awal. Oh, karena harganya mahal. Ya, jadi dia tidak menganalisa. Mainnya pokoknya gitu aja. Iya nggak? Misalnya contoh lagi, ada sesuatu pekerjaan, ya, ada kerjaan, begitu Anda lihat, waduh, ini nggak ngerti nih, sulit buat gua. Ketika kemudian ngobrol, dia pakai asumsi awal lagi bahwa, gua nggak mengerti, gua nggak bisa. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Dia tidak ada pemikiran kritis. Nah, betul ya. Ada lagi misalnya availability heuristic. Nah, ini menarik nih. Jadi, dia hanya mengambil asumsi berdasarkan dari kesaksian atau testimoni. Kita ambil contoh, paling gampang. Ada orang, produk multi level. Ya, begitu dapat testimoni, kita beli tuh. Padahal ketika kita pakai, dampaknya nggak ada. Tapi lucunya, dia masih ngotot bahwa enggak kok produk itu bagus kok. Itu sering tuh terjadi tuh. Dengan orang-orang yang saya sayang juga punya pemikiran kayak gitu. Enggak kok produk itu bagus kok. Lah, buktinya udah kamu pakai nggak ada hasil. Ya tapi pokoknya bagus. Ya, itu disebut namanya availability heuristic. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya overconfident bias. Overconfident bias gampang banget. Overconfident bilang waktu ketika dia ngebuat sesuatu, kenapa ini bisa berhasil? Saya yakin Pak, itu pasti bisa. Tahu dari mana? Yakin Pak, pokoknya yakin bisa. Nah itu overconfident tuh. Nah kayak gitu tuh. Nah jadi akibatnya dia tidak pakai data. Nah itulah isu-isu yang menjadi problem. Makanya kalau kita mau berpikir kritis, dan masih banyak lagi, tapi kalau mau berpikir kritis, kita harus lihat dulu ada bias-bias apa aja. Sehingga setiap data yang pertama kali muncul, tugas kita menggali informasi dulu. Jangan diemin aja. Jangan berasumsi, oh pokoknya gitu. Nggak. Cari informasi. Gitu. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi misalkan nih Coach, ini kok kenapa ya penjualannya nggak naik gitu ya Coach ya? Terus ibaratnya kan dari customer tuh padahal beragam ya Coach. Beragam. Tertariknya tuh kenapa Betul. gitu ya. Itu berarti kan harus digali-gali. Digali dulu. Jangan bilang, kenapa nggak laku? Ya nggak laku karena kondisinya sebentar lagi Imlek. Oh misalkan gitu ya. Nah itu kan berarti datanya udah berhenti. Dia nggak mencari dulu. Biasanya pada saat masa Imlek biasanya sepi. Kan? Ngerti kan? Iya. Apalagi ntar lagi kalau mau bulan puasa juga cerita sama tuh. Iya. Kayak gitu tuh. Oh iya. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau misalkan dampak mereka ada asumsi seperti itu tuh ada baiknya nggak sih Coach? Nggak ada baiknya. Baiknya tuh kalau mama barang kita dikenalkan sebagai barang yang bagus, which is bagus buat kita. Tapi kalau mama kita mau mencari analisa, enggak jadi jelek. Makanya kenapa hal kayak gitu kita perlu tahu tentang bias-bias itu. Intinya sih sebenarnya mau bias apapun nggak penting. Yang penting satu, setiap dia menyampaikan sesuatu, Anda punya sifat yang namanya curious, penasaran. Ini bener nggak pernyataan? Jangan diterima bulat-bulat. Contoh lagi, gampang ya. LA baru kebakaran kan, Los Angeles. Katanya tulisan Hollywoodnya juga kebakaran. Nah ya kan, ternyata enggak. Tapi kan kita dimakan bulat-bulat mengatakan iya kan. Nah itulah, itu nggak ada critical thinking. Jadi kayak nerima mentah-mentah. Menerima mentah-mentah. Nah, kebanyakan orang pemikirannya adalah karena gini. Kenapa sih orang bisa berpikir bias? Itu yang paling penting dong. Jawabannya adalah otak manusia itu malas berpikir. Karena kalau berpikir itu makan energi. Iya. Karena makan energi, ya, maka lebih baik nggak usah berpikir.
Biar energinya aman. Ngomong aja. Itu yang sebut yang makanya kalau pernah dengar kan sistem 1. Iya. Jadi asal ngomong aja. Hmm. Berpikir capek loh. Siapa yang bilang gak capek? Capek banget kan. Harus berpikir dan sebagainya. Gak boleh nggak usah mikir. Mendingan jawab aja apa adanya. Kayak gitu. Nah, teman-teman kayaknya salah satunya nih yang nonton ya. Nah, mungkin dari teman-teman mau bertanya nih terkait critical thinking, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.